Kita semua pasti pernah dengar soal insiden KM50 yang heboh di akhir tahun 2020 kan. Sebuah peristiwa berdarah di jalan tol yang jadi sorotan nasional. Versi resminya udah sering kita dengar. Tapi gimana kalau ternyata ada cerita lain, sebuah narasi tandingan yang, terus terang, jauh lebih kelam? Nah, kali ini kita akan coba bedah klaim-klaim dari tim kuasa hukum para korban, sebuah cerita yang akhirnya membawa kasus ini sampai ke panggung dunia. Oke, kita mulai dari fakta dasarnya dulu ya. Tanggal 7 Desember 2020 di jalan tol KM50, ada 6 orang yang meninggal dunia. Mereka semua adalah anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Nah, dari titik inilah muncul dua cerita yang sangat-sangat berbeda. Dan disinilah inti perdebatannya. Cerita resmi bilang, ada serangan dari Laskar FPI ke petugas, yang akhirnya memicu baku tembak untuk membela diri. Tapi, pihak korban melempar pertanyaan yang, jujur aja, bikin merinding. Apa ini beneran baku tembak? Atau jangan-jangan sebuah operasi yang sengaja dirancang untuk menghabisi mereka? Jadi, tim kuasa hukum korban ini nggak cuma sekedar menolak cerita resmi. Nggak, mereka membangun argumen tandingan versi mereka sendiri. Menurut mereka, kematian 6 orang ini sama sekali bukan hasil bentrokan spontan, tapi justru puncak dari sebuah operasi yang sudah terencana matang. Coba deh, kita lihat kalimat ini. Lugas dan langsung ke intinya. Kutipan dari pengacara mereka, Aziz Yanwar, ini benar-benar merangkum seluruh argumen mereka. Ini bukan sekedar pembunuhan biasa menurut mereka, tapi serangkaian tindakan sistematis, ditangkap, disiksa, dibunuh, lalu difitnah. Makanya di mata mereka, ini bukan kasus kriminal biasa. Mereka kasih label pelanggaran HAM berat. Ini istilah hukum yang serius banget loh. Artinya, mereka menuduh adanya serangan sistematis dan meluas yang sengaja diarahkan ke warga sipil. Dan inilah yang jadi dasar mereka buat lapor ke forum internasional. Tentu, pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa? Kalau ini benar sebuah operasi, apa alasannya? Menurut sumber kami, tim kuasa hukum ini punya beberapa dugaan motif di balik semua ini. Yuk, kita coba dalami. Menurut versi mereka, ini semua nggak acak, ada motifnya. Mereka menunjuk ke persaingan politik, ada unsur balas dendam, dan juga upaya untuk membungkam suara-suara yang kritis. Dan lebih spesifik lagi, mereka mengklaim kalau target utamanya sebenarnya adalah pimpinan FPI saat itu, Habib Rizik Syihab. Nah, menurut tim kuasa hukum, ada satu kejadian spesifik yang jadi pemicunya, beberapa hari sebelum insiden KM50. Lokasinya di Megamendung. Jadi ceritanya begini. Pertama, ada drone yang terbang di atas pondok pesantren Habib Rizik. Kedua, Laskar FPI kemudian menangkap 3 orang yang mencurigakan dan menginterogasi mereka. Ketiga, dan ini yang bikin kaget, ketiga orang ini katanya punya KTP dari berbagai instansi. Ada pers, militer, bahkan Badan Intelijen Negara alias BIN. Keempat, identitas mereka ini lalu disebarluas di media sosial oleh jaringan FPI. Dan kelima, beberapa hari setelah itu terjadilah insiden KM50. Bagi si pengacara, ini semua bukan kebetulan. Dan ada lagi yang luar biasa. Waktu menginterogasi 3 orang itu, tim FI mengaku berhasil mengakses alat komunikasi mereka dan menemukan nama sandi sebuah operasi intelijen. Operasi D5D5. Mereka yakin operasi ini menargetkan kelompok oposisi. Dampak dari insiden Megamendung ini, menurut si pengacara, besar sekali. Dia bahkan mengklaim kalau ada seorang pejabat tinggi yang bilang ke dia, gara-gara ulah kalian, satu institusi intelijen terpaksa ganti semua identitas personel mereka. Sebegitu malunya, katanya. Jadi, disinilah kita punya dua realitas yang saling bertolak belakangan, 180 derajat berbeda. Di satu sisi ada cerita soal pembelaan diri yang berakhir tragis. Di sisi lain ada tuduhan soal operasi penyergapan yang sudah direncanakan. Kebenarannya ada di mana? Itulah pertanyaan besarnya. Berdasarkan investigasi dan saksi mata yang mereka kumpulkan, kira-kira beginilah gambarannya di jalan tol malam itu. Ada 2 mobil Laskar FPI, yang katanya dikejar oleh paling tidak 3 mobil. Lalu muncul satu mobil Land Cruiser hitam yang mereka duga ditumpangi oleh seorang komandan. Oke, dan ini adalah salah satu klaim mereka yang paling krusial, poin yang bisa mengubah segalanya. Mereka bersikeras, dari 6 orang di mobil Chevrolet Spin itu, 5 diantaranya ditangkap dalam keadaan hidup dan sehat. Menurut versi mereka, cuma 1 orang yang kena luka tembak di kaki, itu pun tidak fatal. Nah, ini jadi inti argumen mereka bahwa apa yang terjadi setelahnya bukanlah aksi pembelaan diri. Bukti forensik di pengadilan jadi pilar utama argumen tim kuasa hukum. Coba kita bedah satu-satu. Pertama,
soal penyebab kematian, kata dokter, ke-6 korban tewas karena tembakan yang sangat presisi, tepat mengarah ke jantung. Kedua, soal luka-luka lain. Ada bukti yang mereka duga sebagai bekas penyiksaan dan luka tembak lain yang tidak mematikan, yang terjadi sebelum tembakan fatal. Dan ketiga, ini anomali yang paling aneh. Salah satu korban ditemukan duduk di sisi kiri mobil, tapi kok punya luka tembak di paha kanan? Menurut mereka, ini bukti kalau penembakan terjadi di luar mobil, bukan saat baku tembak. Karena merasa semua pintu di dalam negeri tertutup, tim kuasa hukum ini akhirnya mengambil langkah yang sangat radikal. Mereka bawa kasus ini ke panggung internasional. Ini adalah babak baru dalam upaya mereka mencari keadilan. Kenapa sampai harus ke ICC? Ya, argumen mereka sederhana. Semua jalur hukum di Indonesia dianggap sudah buntu. Mereka menuduh negara tidak mau dan tidak mampu mengusut kasus ini dengan benar. Bahkan menuding lembaga seperti Komnas HAM ikut serta dalam upaya menutup-nutupi fakta. Jadi bagi mereka, Den Haag adalah harapan terakhir. Dan yang mereka laporkan ini bukan orang sembarangan. Daftarnya panjang sekali. Ada nama presiden saat itu, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Kapolda, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dengan tuduhan kejahatan yang melibatkan negara ini. Jadi sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua ini? Ternyata ini bukan cuma soal mencari siapa yang bersalah di pengadilan. Menurut sumber kami, strategi mereka jauh lebih luas dari itu. Tujuannya adalah menciptakan akuntabilitas dengan cara apapun yang memungkinkan. Upaya hukum internasional ini punya banyak target. Tentu, mereka mau kebenaran terungkap dan korban dapat keadilan. Tapi di sisi lain, ini juga jadi semacam alat penekan. Tekanan buat para individu yang dituduh dan juga tekanan buat pemerintah yang sekarang supaya kasus ini dibuka lagi secara serius di dalam negeri. Nah, ini dia strategi jangka panjangnya. Dengan melapor ke ICC, mereka berharap para pejabat yang dituduh ini jadi paria internasional. Maksudnya, mereka jadi nggak bisa bebas bepergian ke luar negeri karena ada resiko bisa ditangkap di negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC. Pada akhirnya kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Kasus KM50 ini jelas masih jadi luka yang belum sembuh. Dengan narasi resmi yang ditentang habis-habisan dan jalur hukum domestik yang dianggap buntu oleh pihak korban, pertanyaannya sekarang adalah, apa mungkin intervensi dari dunia internasional bisa membawa kejelasan dan keadilan yang selama ini dicari-cari? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.